Lah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ya. Gimana kabar semuanya, sehat? Baiklah, pada kesempatan ini kita akan lanjutkan mata kuliah studi kelayakan bisnis ya. Pada pertemuan yang kelima ya. Ada yang tahu di sini apa itu studi kelayakan bisnis sebelum saya lanjutkan? Halo? Gak usah, biasa saja kita nyantai kuliahnya, kita sambil sambil main-main tapi masuk, tapi tetap dipahami. Artinya kita belajar sambil nyantai, jangan terlalu tegang. Kira-kira ada yang tahu apa itu studi kelayakan bisnis? Angkat tangan satu, nanti saya beri nilai plus nanti. Oh ya, silahkan. Dalam rangka menunjukkan Baiklah, mungkin ada yang lain yang dijawab ini belum? Silakan. Adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai kelayakan suatu usaha atau proyek. Ya, bagus sekali ya. Kita lanjutkan dengan materinya. Saya akan bacakan slide di sini, tolong diperhatikan nanti. Dan nanti ada sesi tanya jawabnya mungkin sekitar 5 atau 6 menit nanti ya. Nah, ini saya jelaskan dulu slide atau PowerPoint ini ya. Dan silahkan didengarkan dulu, dipahami ya. Nanti ada tanya jawab juga nanti ya. Baiklah, kita mulai dari ini studi kelayakan bisnis ya. Jadi kenapa kita perlu belajar studi kelayakan bisnis? Jadi studi kelayakan bisnis ini adalah sebuah mata kuliah yang akan memberikan kita pemahaman tentang bagaimana kita sebagai mahasiswa atau sebagai lulusan nanti untuk belajar bagaimana mengelola sebuah perusahaan ya. Mengelola perusahaan, atau misalnya adik-adik nanti setelah selesai kuliah bisa membuat usaha sendiri atau bisa bekerja di perusahaan besar. Jadi ini sangat penting kita pelajari ya. Jadi di sini kita ambil ukuran nanti studi kelayakannya. Artinya ada beberapa materi, poinnya di sini nanti. Di sini kajian tentang layak atau enggak usaha itu dijalankan, baik itu dari segi keuangan, lokasi. Baiklah, kita mulai ya. Di sini ada pertama ya, bisnis proyek ya, bisnis atau proyek. Jadi bisnis atau proyek adalah serangkaian kegiatan yang menggunakan sumber daya, dalam kurung uang, SDM dan bahan dan lainnya. Jadi uang ini artinya, uang ini adalah sebagai modal ya, modal kita untuk bagaimana mengembangkan sebuah usaha itu ya, bagaimana menjalankan sebuah usaha itu. Dan SDM ini adalah sumber daya manusia. Artinya di sini kalau SDM kita sudah bagus, jadi kita usaha itu pasti bisa jalan. Cara mengelola manajemen itu pasti bagus karena kalau SDM juga bagus, baik dari SDM keuangan, SDM perencanaan, yang orang-orang yang menduduki jabatan tertentu nanti di sebuah perusahaan itu ya, pengelolaan itu baik manajer ya, manajer terutama kalau SDM-nya sudah bagus, insya Allah usahanya akan jalan ya. Dan bahan ya, bahan itu adalah baik itu bahan baku ya. Ya, misalnya kita buat sebuah perusahaan, kita ambil bahan bakunya dan kita jadikan bahan yang sudah jadi, dan itu yang akan kita jual ya dari perusahaan itu sendiri ya. Nah, dan lain-lainnya ya dan sebagainya untuk menghasilkan manfaat. Untuk menghasilkan manfaat artinya barang yang masih mentah kita jadikan suatu barang yang bisa dipakai lah, bisa dikonsumsi atau. Dan selanjutnya investor ya, investor. Jadi investor atau pembisnis ya, manfaat finansial. Tahu artinya ini? Ada yang tahu apa artinya investor dulu? Ya, jadi investor ini adalah investasi ya, orang yang berinvestasi ya, yang memberikan modal itu ya investor ya.
Terus pebisnis. Jadi investor atau pebisnis itu orang, misalnya saya punya uang, ya punya uang banyak. Terus saya lihat potensi di sini, SDM-nya bagus, terus lingkungannya bagus. Nah, saya kasih uang kepada orang lain lah untuk melakukan sebuah usaha itu ya, itu namanya investor atau pebisnis ya. Jadi manfaat finansial. Manfaat finansial yaitu bertambahnya kesejahteraan atau kekayaan pemilik proyek. Nah, itu manfaat finansial untuk. Jadi manfaat finansial itu adalah finansial ya. Ya, bertambahnya kekayaan, kesejahteraan hidup lah pemilik proyek ya. Dan yang ketiga masyarakat ya. Jadi manfaat untuk sosial yaitu terbukanya lapangan kerja dan peluang berusaha. Jadi untuk masyarakat sosial, jadi untuk masyarakat yang manfaatnya. Jadi lapangan kerja itu semakin bertambah ya, semakin bertambah lapangan kerja. Misalnya contohnya di Bagu ya. Kalau di Bagu sendiri kan misalnya saya punya uang ya, uang banyak, saya dirikan sebuah usaha. Jadi bisa tercover lah berapa orang yang sebelumnya tidak dapat pekerjaan, bisa saya rekrut jadi karyawan gitu. Terus pemerintah ya, bagian keempat pemerintah, manfaat sosial pemerintah, manfaat ekonomi ya, penghematan devisa artinya jadi pemerintah itu tidak terlalu banyak pengeluaran ya, devisa dan itu untuk pemerintah sendiri ya. Jadi devisa pajak itu pemerintah dapat pajak dari kita, dari usaha itu kan kita ngurus izin kan. Jadi kita tetap setelah izin ada NPWP usaha dan kita pajak tetap per tahun. Nah, itu untuk pemerintah itu bisnis satu proyek ya. Dan selanjutnya studi kelayakan bisnis ya, studi kelayakan bisnis. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi ya, studi kelayakan bisnis adalah penelitian yang mendalam terhadap suatu ide bisnis tentang layak atau tidaknya ide tersebut untuk dilaksanakan. Jadi seperti yang kita sampaikan dari awal tadi ya, ide kelayakan bisnis itu adalah bagaimana ide kita, artinya bagaimana mengelola ide kita itu layak enggak usaha ini dijalankan di sini, layak usaha itu kita bangun. Itu udah ide kelayakan bisnis ya, studi kelayakan bisnis. Jadi studi ya, studi artinya pembelajaran untuk sebuah pembukaan usaha baru ya. Dan selanjutnya suatu ide bisnis dikatakan layak apabila hasil kajian menunjukkan bahwa pemilik bisnis akan mendapatkan manfaat finansial. Dalam manfaat apabila ide bisnis tersebut direalisasi ya. Jadi kalau ide itu sudah bagus, studinya sudah baik, artinya kita akan jalankan bisnis itu. Nah, pemiliknya akan dapat keuntungan ya, seperti yang tertulis di slide itu ya. Nah, seterusnya yang ketiga, untuk menghasilkan kesimpulan layak suatu ide bisnis harus dikaji secara komprehensif aspek-aspek yang menentukan keberhasilan ide bisnis tersebut, antara lain aspek pasar, aspek teknik, aspek manajemen, aspek hukum, aspek keuangan, dan aspek sosial ekonomi. Jadi ini ada beberapa aspek ya yang kita harus siap pelajari. Jadi kalau sudah aspek-aspek yang saya sebutkan tadi itu, kalau sudah cukup layak atau layak lah, kalau sudah layak, jadi bolehlah kita mendirikan sebuah usaha ya. Kalau aspek-aspek yang saya sebut ini ya, berapa aspek itu. Baiklah ya, kita lanjutkan ke jadi di sini ada pihak yang berkepentingan dengan SKB. Tahu apa itu SKB? Masa enggak tahu SKB itu apa? Angkat tangan, nanti saya kasih nilai A+ kalau ada yang tahu apa itu SKB. Ini mata kuliah yang kita pelajari SKB ini. Jadi ya, siapa yang angkat tangan caranya? Ya, silakan. Ya, itulah SKB, studi kelayakan bisnis, tapi disingkat ya karena adik-adik mungkin masih jarang
mendengar istilah ini makanya agak bingung ya Pak. Karena kalau sudah terbiasa nanti jadi adik-adik tidak akan bingung jika disebut SKB misal. Ya, berpikirlah ke sana, ke studi kelayakan bisnis ya. Ya, baiklah. Pihak yang berkepentingan dengan SKB, satu, pelaku bisnis atau investor. Apa itu pelaku bisnis atau investor? Ya? Orang ya? Ya, pelaku ya. Jadi itu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan investasi. Jadi itu ya pelaku bisnis itu atau investor ya, pelakunya orang ya, orangnya ya. Dan kreditur sebagai dasar pengukuran risiko atau itu atas kredit yang diberikan. Atau maksudnya ini kredit yang diberikan ini, kreditur ini? Ada yang tahu? Coba dari cewek dulu, ini cewek belum ada yang ngomong dari cewek ini. Saya mau dengar suaranya dari cewek dulu ya. Karena biar kita sama-sama aktif belajar. Kita harus semangat pagi ya, meskipun kita belajarnya siang. Harus semangat pagi, tim-timnya, misalnya perusahaan besar itu ada tim khusus, jadi apa, jadi tim manunya ya, analisisnya. Dan kedua, kesalahan dalam memilih teknologi yang tepat. Nah ini dia sudah biasa ya, artinya banyak juga perusahaan yang salah memilih teknologi yang tepat ya, misalnya dia beli misalnya mesin ya, kita buat sebuah perusahaan besar, artinya giling padi lah atau traktor itu juga giling padi, usaha giling padi misalnya dia beli yang agak murah ya, jadi itu kesalahan ya teknologinya, artinya jadi modal kita kan hanya cukup untuk beli bahannya itu. Jadi kita mau beli lagi atau terlalu sering untuk membiayai mesin itu sendiri, dan lama-lama kita tidak akan dapat keuntungan, malah rugi. Nah, itu ya kesalahan. Dan selanjutnya kontinuitas kesediaan bahan baku ya. Jadi kesediaan bahan baku itu tahu artinya bahan baku? Ya, alhamdulillah ya. Kalau bahan baku mungkin sudah rata-rata sudah tahu ya, tidak perlu saya tanyakan ya. Allah sudah paham semua ya. Dan kesalahan dalam memilih lokasi dan tenaga kerja. Jadi lokasi itu sangat perlu ya. Ya. Baiklah ya, mungkin kita materinya sampai di sini dulu ya. Artinya sekarang kita diskusi dulu sebentar ya. Ya, kita diskusi dulu. Nah, pertama yang saya kasih kesempatan kelompok cewek. Silahkan kelompok cewek bertanya, keluarkan pertanyaannya, karena materinya sudah saya sampaikan. Insya Allah yang cowok akan paham, nanti bisa menjawab ya. Silahkan ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis pasar dalam studi kelayakan bisnis dan sebutkan langkah-langkah utama dalam melakukan analisis pasar. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan namanya. Perkenalkan, nama saya Ladoni. Saya akan menjawab pertanyaan dari sahabat tadi yang nanyakan terkait dengan apa yang maksud dengan analisis pasar ya, maksud dengan analisis pasar ya. Baik, sedikit yang saya mau sampaikan terkait dengan analisis pasar. Tadi pernah dijelaskan juga sama pemateri terkait dengan analisis pasar bahwa kita mengetahui apa saja ketika kita menganalisis, kita mengkaji apa saja yang kelebihan dan kekurangan pasar tersebut, sehingga bisa menentukan apa saja yang sehingga bisa menentukan apa yang mau kita jual sehingga bisa laku di lingkungan pasar tersebut. Baik, mungkin ada tambahan lain juga dari teman-teman sahabat-sahabat yang laki. Mungkin hanya itu saja jawaban saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Aditya. Baik, langsung saja saya ingin bertanya,
tentu dalam studi kelayakan bisnis, analisis teknik dilakukan untuk menilai kelayakan operasional dalam usaha. Nah, terus coba jelaskan apa yang termasuk dalam analisis teknis dan bagaimana faktor-faktor seperti teknologi, fasilitas. Mungkin itu aja. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang menjawab pertanyaan dari teman cowoknya? Yang termasuk dalam analisis teknis serta pengaruh faktor-faktor seperti teknologi, fasilitas, dan kapasitas produksi terhadap kelayakan usaha meliputi yang pertama teknologi. Teknologi yaitu digunakan untuk menilai dalam proses produksi termasuk peralatan, mesin, dan perangkat lunak. Kedua, kesesuaian, yaitu memastikan bahwa teknologi yang dipilih sesuai dengan produk yang akan dibuat dan dapat memenuhi standar kualitas. Tiga, inovasi, mengidentifikasi apakah teknologi yang digunakan memiliki potensi untuk ditingkatkan atau diperbarui di masa depan. Baiklah ya, sesi tanya jawab kita sudah selesai ya, artinya kalau saya dengar dari penjelasan adik-adik cowok maupun cewek ini sudah sangat-sangat baik ya, artinya saya merasa puas ya, artinya adik-adik bisa menangkap bagaimana materi-materi tentang studi kelayakan bisnis. Jadi untuk hari ini kita tutup dulu ya mata kuliah kita sampai kita lanjutkan minggu depan ya. Baiklah, kita akhiri mata kuliah ini, kita ucapkan dulu alhamdulillah ya. Ya, baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.